Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Riza Septiana. Dalam kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang materi asam dan basa dalam kehidupan sehari-hari. Jadi untuk adik-adik kelas 7, simak baik videonya ya. Dalam video kali ini, ketika adik-adik sudah menonton, saya harapkan adik-adik dapat menyebutkan ciri-ciri asam dan basah, membedakan sifat asam dan basah larutan dalam kehidupan sehari-hari, menyimpulkan sifat larutan asam dan basah berdasarkan percobaan, serta dapat menjelaskan larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. Oke, kita bahas yang pertama adalah asam. Asam merupakan bahan yang banyak sekali ditemui di dalam buah dan sayuran. Buah dan sayuran seperti apa yang mengandung asam? Itu yang pertama adalah tomat, yang kedua itu adalah belimbing bulu, dan yang ketiga adalah jeruk sambal. Masih ada banyak buah dan sayuran yang mengandung asam. Ciri-cirinya, yang pertama rasanya masam, kedua dapat menimbulkan korosi, ketiga mengubah lakmus biru menjadi merah, dan yang terakhir dapat mengantarkan arus listrik. Sedangkan basah merupakan larutan yang banyak juga ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Apa saja sih contohnya? Jadi contohnya itu adalah pada sabun, obat mah, dan pada pasta gigi. Untuk ciri-cirinya, jadi larutan asam itu memiliki ciri-ciri yang pertama, terasa agak pahit, licin di kulit, dapat mengubah lakmus merah menjadi lakmus biru, serta dapat mengantarkan arus listrik. Untuk mengetahui larutan asam dan basah, kita menggunakan indikator asam dan basah, di mana indikator ini akan bereaksi ketika direaksikan dengan asam dan basah. Yang pertama ada indikator alami. Jadi indikator alami ini ditemui di dalam tumbuh-tumbuhan seperti kunyit, kembang sepatu, dan kubis. Sedangkan indikator buatan, jadi indikator buatan ini praktis bisa langsung kita gunakan. Salah satu contohnya adalah kertas lakmus. Kertas lakmus ini ada dua jenis. Jadi yang pertama ada lakmus merah dan lakmus biru. Sekarang kita simak videonya tentang perubahan warna pada kertas lakmus ketika direaksikan dengan larutan asam atau basah. Yang pertama adalah lakmus merah. Ketika di larutan asam dia akan tetap merah, sedangkan ketika di dalam larutan basah dia akan berubah menjadi warna biru. Sekarang kita perhatikan bagaimana pada lakmus biru. Jadi lakmus biru memberikan perubahan warna yang berbeda. Ketika berada di dalam larutan asam, lakmus biru ini akan menunjukkan perubahan warna menjadi warna merah. Sedangkan pada larutan basah, lakmus biru ini akan tetap menjadi biru. Sekarang kita perhatikan ada fakta menarik tentang asam dan basah dalam kehidupan sehari-hari. Ini adalah salah satunya asam klorida. Jadi asam klorida ini merupakan salah satu larutan asam kuat yang ketika direaksikan itu dapat menimbulkan korosi. Sekali adik-adik perhatikan video di samping, itu adalah HCl direaksikan dengan logam berupa besi dan aluminium. Simak baik-baik videonya ya, sambil kita perhatikan. Jadi bisa adik-adik lihat dari video di samping, pada saat logam tersebut bereaksi dengan HCl, HCl-nya menimbulkan gelembung dan asap dari hasil reaksi yang terjadi. Namun ada fakta menarik tentang HCl yang ada di dalam tubuh kita. Jadi ternyata HCl ini terdapat di dalam tubuh kita. Di bagian mana? Ternyata HCl itu terdapat pada lambung kita. Jadi asam klorida atau HCl terdapat 0,5% dari total getah lambung, di mana fungsinya itu sebagai disinfektan atau pembunuh kuman yang dapat mengubah pepsinogen menjadi pepsin. Oke, sekian penjelasan saya tentang larutan asam dan basah. Jadi untuk lebih menariknya silakan adik-adik kerjakan kuis dengan menyeken barcode yang ada di samping. Jadi kuisnya dibuat dalam bentuk permainan. Jangan lupa adik masukkan namanya nanti di dalam Blackboard untuk mengetahui siapa yang mendapatkan skor yang tinggi. Sampai ketemu di video berikutnya. Dadah.